nasihat-nasihat agama dari Syekh Muhammad bin Abu Bakar, yang mana kitabnya bernama Ushfuriyah. Ushfuriyah itu burung pipit. Tapi insya Allah hadis-hadis yang mana kita bacakan ini, ya kan, untuk supaya kita hatinya itu semakin tawadu dan semakin rendah hatinya dan semakin semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akan dibawakan dalam kitab ini oleh Syekh Muhammad bin Abu Bakar. Dalam mukadimahnya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatil muttaqin wala adwani ila alal zalimin wa sallallahu ala wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi ajmain. Wa ba'du, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana kebaikan husnul khatimah adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Tiada balasan buruk kecuali bagi orang-orang yang zalim. Tambahan rahmat keagungan semoga senantiasa tercurahkan kepada makhluk terbaiknya, yaitu Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, nah kan kitab ini sesungguhnya hamba yang berdosa yaitu Muhammad bin Abu Bakar. Siapa itu pengarangnya? Ya kan? Semoga rahmat Allah tercurahkan kepadanya ketika setelah sekian lama ia terjerumus dalam lautan dosa dan kedurhakaan. Pengarang kitab mengakui akan dosanya, yang memiliki banyak akan dosanya. Padahal kita tahu, ceritain sama guru-guru, ini termasuk orang-orang yang alim gitu. Maka ia mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih untuk menjauhi dari setan, mencari keselamatan dari neraka dan berharap masuk ke dalam surganya. Apa yang dikatakan daripada Muhammad bin Abu Bakar, beliau belum bisa merasa menapakkan diri di jalan kesejahteraan dari kemurkaan Allah kecuali setelah ia menemukan di dalam keterangan daripada hadis manusia terbaik, memiliki mukjizat dan Al-Quran. Siapa beliau? Baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengarang ini ingin menukil hadis untuk apa? Untuk supaya diri ini lebih dekat kepada Allah, menjauhi akan perbuatan dosa, mencari keselamatan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berharap akan masuknya surga. Bahwasanya beliau bersabda, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya kan, dari hadis-hadis yang dasarnya dari baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arba'in haditsu, ya kan, barang siapa mengumpulkan 40 hadis, niscaya ia berada dalam maaf dan ampunan. Nah, jadi si pengarang daripada penyusun daripada kitab Ushfuriyah ini mengumpulkan daripada 40 hadis.
Kemudian Muhammad bin Abu Bakar mengumpulkan. Nah, kan kata Nabi apa? Siapa orang yang mengumpulkan daripada 40 hadis, ya, fajama'ul, ya kan? Apa tuh? Allah akan maafkan dan ampuni dosanya. Kembali ke atas. Jadi pengarang kitab ini, menyusun kitab ini, berharap supaya dirinya diampunin dosa dan diberi keselamatan dirinya dari api neraka, dan sampailah dia di surga. Dengan apa? Dengan menulis daripada 40 hadis. Dari siapa? Hadis baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menarik hadis-hadis beliau, ya kan? Judulnya apa? Burung pipit. Nanti kita bahas. Ini kita nggak ke fikih, kita ngebuat hati girang aja gitu, ya. Salah satu kisahnya itu kan yang kemarin itu sama Ustadz, kan orang yang banyak maksiat, asbab daripada membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Orang itu disolatkan sama Nabi Musa alaihi salam, ya kan? Nah, pengarang kemudian saya Muhammad bin Abu Bakar radhiyallahu anhu mengumpulkan daripada 40 hadis dengan sanad-sanad yang bersambung atau mutasil. Sanad itu apa? Jalur, ya kan? Jalur. Untuk dinamakan hadis itu betul sahih, yang mensanadkan, sanad itu jelas dari mana ke siapa dan siapa yang bawa. Yang bersambung mutasil kepada siapa? Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan daripada para syekh atau guru-guru terpilih dan para imam-imam besar. Masing-masing dari mereka meriwayatkan hadis tersebut dari sebagian para sahabat yang baik. Gak main. Orang mengumpulkan hadis, kita kan ada Arba'in Nawawi kan ya, Imam Nawawi itu mengumpulkan hadis 40 hadis. Ini dalam kitab Usturiyah Syekh Muhammad bin Abu Bakar mengumpulkan juga 40 gitu, ya kan? 40 hadis tersebut beliau menambahkan beberapa nasihat dan cerita-cerita yang terdengar dari para ulama yang disebutkan dalam kitab-kitab hadis Nabi dan hadis sahabat. Cerita isinya nih, insyaallah nasihatnya enak, anak juga dah dapat dari guru, dan saya pengen coba 15 menit setelah baca burda, ya kan, sampai 10, insyaallah ada manfaatnya. Semoga dengan perantara barokah tambahan kebaikan, barokah itu tambahan kebaikan kata beliau. Tapi barokah itu masya Allah, ya kan, perantara, wasilah gitu kan, tambahan kebaikan mengumpulkan hadis-hadis ini. Sebab mengumpulkan hadis-hadis ini menambahkan keberkahan untuk siapa? Pengarangnya Habib Syekh Muhammad bin Abu Bakar. Apa yang diinginkan? Selamat dari kemurkaan Allah. Orang-orang dulu begitu. Kita berbuat baik sekarang, baca maulid, istiqomah majelis, yang kita harapin apa? Kita selamat. Selamat. Apa selamat? Selamat di mana? Di dunia dan emang pengen kita belangsang, nauzubillah. Pengen kita masuk surganya Allah dengan
lancar. Nah, beliau pun sama nih, makanya menyusun ini takut akan murkanya Allah. Murkanya Allah. Orang sekarang pede banget ngelakuin dosa, ninggalin sholat, lagi ngaji tetap main game, lagi ibadah tetap sibuk dengan dunianya. Dia tinggal fokus aturan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Kesempatan ini majelis untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hitung dong, sehari itu lebih banyak maksiatnya atau lebih banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisan ini lebih banyak berzikir atau hal yang lain. Mata ini lebih banyak mengingat Allah, memandang kenikmatan Allah atau memandang maksiat. Kuping ini, mulut ini, tangan ini, kaki ini, semuanya dalam sehari untuk apa? Makanya dalam sedikit waktunya ini manfaatkan untuk dekat kita kepada Allah. Berharap apa? Kemurkaannya Allah tidak turun kepada kita. Nauzubillah, kalau Allah itu murka, nggak hanya nunggu murka, kita dicuekin Allah. Kata Habib Bindan kemarin, dicuekin sama Allah, nggak dipedulin sama Allah, nggak diperhatiin sama Allah. Udah tuh kiamat bagi kita. Kita kagak diperhatiin orang tua aja kagak enak, sampai lagi Allah kagak merhatiin kita. Hidup kita kagak ada apa-apanya, mau ngapain juga susah, nggak ada arah. Kenapa? Karena semua yang kita lakuin atas izin, atas daripada jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diharapkan sama Syekh Abu Bakar, Syekh Muhammad bin Abu Bakar, yang maha perkasa dan akan menemukan harapannya di akhirat darinya yang maha bijaksana. Siapa? Allah. Dan maha menutupi aib itu, nutupin aib kita. Emang tetangga kita tahu kita nggak sholat asar? Emang teman kita tahu kita nggak sholat subuh? Emang teman kita tahu kita tadi malam nyoli? Emang teman kita tahu tadi malam kita nonton Facebook yang kagak bener? Masih Allah tutupin aib kita. Masih Allah tutupin kejelekan kita di hadapan manusia. Coba Allah tampakin kejelekan kita di depan manusia. Mana orang percaya sama kita? Mana orang percaya sama kita orang? Ada juga orang benci sama kita. Sampai lagi Allah yang punya diri kita. Tapi Allah sayang sama kita, dan kita harapin apa? Allah nutupin aib kita. Allah nutupin aib. Nabi ngajarin biar supaya kita ditutupin aib kita, kejelekan kita. Kita jangan sekali-kali ngebuka aib orang. Begitu. Kita bersyukur nih, masih ada kita, diri kita ngakuin kita masih banyak dosa. Tapi alhamdulillah Allah masih nutupin kejelekan kita di hadapan orang. Kita malu sebenarnya, malu. Masih ninggalin sholat padahal udah pakai peci, pakai sarung. Masih ninggalin ngaji Quran padahal udah ngaji kemana-mana. Masih ngelawan orang tua padahal udah ngaji kemana-mana. Masih nonton BF padahal udah ngaji kemana-mana. Sering bohong sama orang tua, udah ngaji kemana-mana. Ya Allah, kalau Allah buka aib kita, nauzubillah, malu gitu. Tapi Allah masih sayang, masih kita diberi kesempatan buat kita ibadah dengan tenang. Dan Allah lunturkan kita punya dosa ini mah. Kita saya cuman baca mukadimah, belum baca isinya. Masih banyak. Tapi ini nikmat kan? Nikmat baru mukadimah.
Apa yang kita dapetin daripada Habib Syekh Muhammad bin Abu Bakar? Apalagi kata beliau, dia berharap nih, berharap. Ya kan dia nulis kitab itu berharap. Kita kayak begini kita berharap Allah nggak murka sama kita, Allah makin sayang sama kita, Allah bimbing kita buat berbuat baik, Allah semuanya Allah buat kita jadi orang baik, dijauhkan dari api neraka, didekatkan ke surga. Ya kan Syekh Muhammad bin Abu Bakar apalagi minta doa dari para pembaca. Si penulis meminta doa sama kita orang. Padahal beliau itu udah orang mulia. Kita masih banyak dosa, sombong, suruh ngaji susah, ibadah susah, ngaji susah, deket rumah masjid, deket rumah ibadah susah, masih sombong dengan dirinya akan pahalanya. Jangan berarti kita aktif ngaji kita banyak pahalanya, masih kita banyak dosa yang mungkin kita nggak tahu. Makanya kita jangan futur, turun semangatnya buat terus ibadah. Kapan aja ibadah? Siapa tahu lagi ibadah kita mati. Nauzubillah lagi kagak ibadah kita mati. Ngeri. Makanya kita terus ibadah dekat sama Allah. Ya. Mengutip dari buku ini, semoga Allah mengasihi orang-orang yang mendoakannya. Semoga besok di 10 pas. Amin. Ya. Hadis pertama, mengasihi sama makhluk. Ya insyaallah. Ya, berkat burung pipit. Bener. Namanya al-hadisul awal. Ya kan? Nanti besok saya kisahin. Ya mudah-mudahan kita baca mukadimah ini, ya kita istiqomah baca kitab Usburiah ini, ya kan? Kitabnya ringan. Ini sering dibaca sama Gus Baha. Ini kitabnya ringan. Kenapa ringan? Isinya nasihat-nasihat agama untuk memotivasi diri supaya apa? Oh, kita tuh masih aman ya, gitu loh. Walaupun kita masih banyak dosa. Kenapa kok bisa kayak gitu? Bukan kok aman masih banyak dosa. Lihat dong rahmatnya Allah. Kita masih diberi kesempatan. Dengan itu kita akan termotivasi dengan kita ibadah kepada Allah. Rabbi fanfa'na bibarakatihi wahdinal husna bihurmatihim wa amin tarikatihim wa mu'alfatin minal fitani ilahi.